Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah. Pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kendati pun kita masih terpisah, belum dapat beribadah secara fisik. Tetapi saya percaya kasih setia Tuhan pasti ada untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-115. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita baca. Ayat pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur jikalau sampai pada hari ini Tuhan, kami masih tetap dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kendati pun situasi pandemi ini Tuhan belum juga berakhir. Tetapi Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Semua terjadi atas izin Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pasti memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan di dalam melalui hari-hari kami. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin tetap beribadah kepada Tuhan. Berkatilah semua kami, sehingga hati kami sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Kami bersama-sama belajar lagi dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami. Doa kami Tuhan, Engkau menyertai ibadah pada pagi hari ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pencapaian kita di dalam dunia ini tanpa Tuhan akan terasa hampa. Mungkin hari ini kita gagal, tapi esok kita bisa berhasil. Sebaliknya, ketika kita berhasil, tidak tertutup kemungkinan ada saat kita akan mengalami kegagalan. Kuasa kasih Tuhanlah kekuatan kita dalam menghadapi segala situasi. Tetaplah mengikutnya, menyembahnya entah itu di gurun yang gersang atau di padang yang permai. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Kuasa Tuhanlah memulihkan kita. Ku pandang wajah-Mu, ya Bapakku, dengan senyuman-Mu Kau meneduhkanku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku, dengan pasti Engkau menjawabku.
Kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Kau menjadikanku sahabatmu, tiada sekalipun kau membiarkanku di saat ku lelah untuk berjalan. Dengan segera Engkau menggendongku, kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat ada di rumah. Puji Tuhan, kita pada minggu ini ketemu kembali dan beribadah secara virtual ini. Saya percaya sampai hari ini Tuhan Yesus masih menyertai saudara-saudari yang ada di rumah, dan Tuhan selalu menaungi kita, Tuhan Yesus selalu memberkati kita.
Saudara-saudari kasih Tuhan, pada minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tema yaitu hati nurani seorang Kristen. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara hati nurani seorang Kristen, sebenarnya orang Kristen itu harus memiliki hati nurani yang murni. Karena hidup sekarang di saat pandemi ini, saudara masih bisa bernafas dan hidup, itu sudah bonus dan anugerah yang besar Tuhan berikan kepada saudara-saudari dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa pandemi begitu panjang? Saudara tahu, hari ini Tuhan Yesus Kristus mau mengajar saudara untuk memiliki hati nurani yang murni, menjadi seorang anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, saya undang saudara-saudari, bapak ibu yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kami semuanya. Sehingga pada minggu ini kami bisa beribadah, mendengar kebenaran sabda firman Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada kami, supaya hati kami dibuka oleh Tuhan, pikiran kami, supaya kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, mengerti dan memahaminya. Dan Bapa yang di surga Yesus Kristus, urapin hamba-Mu dengan kuasa-Mu, pakai bibir hamba-Mu, dan pakai mulut hamba-Mu, untuk menyampaikan setiap Injil-Mu, dan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti saya katakan, tema kita adalah hati nurani seorang Kristen. Saudara-saudara ada di rumah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah ambil Alkitab. Sekarang kita sama-sama membuka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 24 ayat ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudari kasih Tuhan, inilah perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, senantiasa dia berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan sesama manusia, saudara-saudara. Kita acap kali mendengar orang berkata, saya selalu mengikuti hati nurani saya. Jika saudara mengikuti hati nurani saudara, hati nurani yang murni, tidak pernah akan salah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Apakah kita selalu mengikuti hati nurani? Apa kita tidak akan salah? Saudara kasih Tuhan. Kata hati nurani membutuhkan pemaknaan secara hati-hati. Dan pemahaman yang tepat, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebagian orang menganggap hati nurani mereka adalah suara Tuhan yang dalam batin, yang akan menuntun mereka tanpa salah kepada apa yang benar. Sebagai orang menganggap seperti itu. Jadi, sebagai orang menganggap hati nurani ada di dalam batin mereka. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang yang menganggap tersebut menjadi kecewa ketika kemudian mengetahui bahwa mereka ternyata keliru atau melakukan sesuatu yang berbahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena hati nurani didefinisikan sebagai perasaan wajar yang diberikan oleh Tuhan. Jadi hati nurani itu diberi oleh Tuhan. Bukan hati nurani itu adalah batin, di mana suara Tuhan ada dalam hati nurani. Bukan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Karena kalau hati nurani itu adalah keyakinan batinia,
tentu sesuatu yang benar dan salah ada di dalam sana. Saudara kasih Tuhan. Manusia dilahirkan dengan perasaan wajah. Perasaan wajib melakukan apa yang benar. Itu manusia. Dan menghindari yang salah, yang membawa sejak lahir yang sama-sama dimiliki juga pada orang-orang Kristen maupun orang non-Kristen, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, Alkitab berbicara tentang berbagai jenis hati nurani. Seseorang dapat memiliki hati nurani yang lemah. Seseorang juga bisa memiliki hati nurani yang gelisah. Seseorang juga bisa memiliki hati nurani tertuduh. Seseorang juga bisa memiliki hati nurani yang bebal. Contoh dari Alkitab, Rasul Paulus pernah mengaku bahwa Rasul Paulus pernah menganiaya gereja tanpa penyesalan sama sekali di dalam hati nuraninya. Saudari kasih Tuhan. Jadi, hati nurani juga bisa melakukan sesuatu yang kejam. Jadi kita sering sekali ditipu oleh hati nurani. Maka kita harus mengerti, paham betul tentang bekerjanya hati nurani dari Roh Kudus. Bekerja hati nurani dari Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Saudara kasih Tuhan. Seperti tadi saya sudah utarakan, Rasul Paulus pernah melakukan atau melakukan yang jahat terhadap gereja, terhadap murid-murid Tuhan dengan hati nurani dia. Nah, untuk lebih menjelas, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca. Ayat ke-9. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ayat ke-10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayat ke-11, dalam rumah-rumah ibadah, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Rasul Paulus pernah lakukan secara kejam. Rasul Paulus pernah lakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Bukan tidak ada perasaan, dia melakukan dengan hati nurani dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, Rasul Paulus juga berbicara tentang orang-orang yang hati nuraninya menjadi murtad. Nah, Rasul Paulus itu menulis surat di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang hati nuraninya menjadi murtad sehingga mereka semuanya itu mengikuti roh-roh yang menyesat atau ajaran-ajaran dari setan-setan. Dengan berbagai tipu daya mereka lakukan, dengan hati nuraninya memakai apa? Memakai simbol-simbol yang mereka gunakan supaya inilah simbol ini adalah golongan kita. Ini simbol ini adalah orang yang mengikut dengan kebenaran. Padahal hati mereka, nurani mereka adalah hati nurani yang dengan tipu daya untuk menyesatkan semua
umat-umat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Lalu Paulus juga berbicara tentang hati nurani yang akan mencemarkan atau najis. Di surat Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, lalu Paulus bicara tentang hati nurani yang cemar atau najis. Artinya hati nurani sudah dicemar oleh ajaran-ajaran setan. Hati nurani sudah dicemarkan oleh roh-roh jahat. Maka dia tidak suci lagi. Kalau dia tidak suci lagi, imannya pun tidak suci. Akalnya pun tidak suci. Maka itulah saya menekankan bahwa pentingnya untuk memahami bagaimana hati nurani kita bisa bersih dan murni, maka dibutuhkan Tuhan Yesus Kristus dan pemahaman firman Tuhan yang benar. Pada zaman ini, jika kita tidak mengerti pemahaman firman Tuhan yang benar, kata benar adalah sesuai dengan ajaran Alkitab, maka kita cepat sekali tercemar oleh ajaran-ajaran setan, oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, oleh roh-roh jahat, membawa hati kita atau hati nurani kita tercemar menjadi najis dan berani melakukan kejahatan tanpa belas kasihan. Saudara kasih Tuhan, kunci kesuksesan Paulus untuk menjalankan pelayanan Paulus dari kota ke kota, kunci kesuksesan Paulus untuk menjalankan pelayanan dan penginjilannya, karena Paulus senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Karena sebelum dia jadi Paulus, dulu namanya Saulus, hatinya tuh sangat-sangat jahat. Setelah dia bertemu dengan Yesus, Yesus mengubah dia dari hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang murni. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan harus memiliki hati nurani yang murni. Dia seorang umat Tuhan harus memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni akan mendapat cahaya terang dari Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara-saudara memiliki hati nurani yang murni, maka hati nurani itu akan memancarkan terang. Terang itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga seluruh mata saudara jadi terang. Seluruh muka saudara jadi terang. Maka saya bilang, kalau hati nurani yang murni, saudara-saudara kasih Tuhan, ya, bisa kelihatan dari mukanya. Kalau mukanya terang, hatinya pasti murni. Wanita, kalau hatinya murni, tidak usah make up, tetap cantik. Laki-laki, kalau hatinya murni, ya, tidak usah apa-apain mukanya, tetap akan terang, banyak berkat, banyak orang suka. Jadi saudara, hati nurani ini adalah kunci. Untuk apa? Untuk kehidupan rohani dan pelayanan saudara berhasil. Karena hati nurani tidak bisa dibuat. Hati nurani harus berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan saudara hati nurani yang murni. Saudara tidak mungkin bisa membuat hati nurani saudara menjadi murni. Karena hati nurani yang murni juga akan mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Jika hati nurani saudara murni, maka komunikasi dengan Tuhan itu selalu lancar. Doa saudara juga akan dapat dijawab. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 2 hari lalu istri saya tanya kepada saya, kenapa orang itu kalau berdoa itu ya malas? Kalau nonton TV itu ya gak pernah malas. Nonton film Korea
sampai 5 jam, nggak pernah bosan-bosan. Kenapa doa aja sulit sekali ya? Saya bilang, karena hati nuraninya kotor. Hati nurani kotor, susah sekali kita berhubungan dengan Tuhan. Orang yang hati nurani murni, maka yang dia cari adalah firman Tuhan. Yang dia cari adalah berhubungan dengan Tuhan. Karena hati nurani itu dari Tuhan. Karena hati nurani kotor, maka yang dia cari adalah duniawinya. Kemewahan, minum kopi, berjam-jam, lihat film Korea sampai 5 jam, dengar lagu 1 hari 1 malam, doa 1 menit langsung tidur. Nah, ini masalah. Saudara-saudara kasih Tuhan, bila kita memiliki hati nurani yang murni, maka itu akan mempengaruhi semua pikiran kita dengan positif. Ketika kita memiliki hati nurani yang murni, maka semua pikiran positif itu akan muncul dalam pikiran kita. Ketakutan akan hilang, kegelisahan hilang, kecewaan akan hilang, kekhawatiran akan hilang. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala hidup kita. Kan tadi saya katakan, di saat pandemi ini, hidup itu adalah bonus. Jangan saudara tanya, ya, mengapa, kenapa? Hidup ini sudah bonus. Yang harus kamu hargai. Nah, saudara-saudara, kalau kita memiliki hati nurani yang benar, maka pikiran positif akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Seperti yang ditulis oleh surat Titus pasal 1 ayat ke-15. Mari kita baca. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara-saudari kasih Tuhan. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bahwa kalau hatinya suci, ya, semuanya suci, pikirannya pasti positif. Maka tadi saya katakan, orang nggak bisa doa karena seluruh hatinya, hampir nggak semuanya, itu kotor. Bagaimana bisa doa? Jadi, kalau hatinya sebagian kotor, otaknya pun kotor. Sehingga lebih banyak pikiran negatif daripada positif. Memang tidak segampang gitu, saudari kasih Tuhan. Menjadi orang yang suci, menjadi orang yang punya hati murni, itu bukan hal gampang. Kenapa? Karena natur manusia, hati nurani manusia pada umumnya adalah najis. Mari kita lihat firman Tuhan di 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara kasih Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus? Awalnya semua manusia itu gelap. Maka Yesus Kristus datang ke bumi ini. Untuk apa? Untuk membawa saudara yang dalam gelap menjadi terang. Supaya saudara hidup penuh dengan bercahaya. Kalau penuh bercahaya, hati saudara yang bercahaya. Kalau hati saudara bercahaya, wajah saudara bercahaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus mengajar bahwa secara keseluruhan hati nurani manusia adalah gelap. Jadi gelap dan terang itu berbeda.
Saudara hati-hati tentang hati nurani. Jangan percaya pada damai sejahtera dalam hati nurani saudara. Padahal saudara tidak pernah damai. Jika saudara tidak benar-benar dalam hati nurani ini mengerti tentang kebenaran firman, dan firman itu menjadi daging di dalam saudara, dan Roh Kudus yang bisa mengontrol hati nurani saudara, maka saudara baru bisa damai kalau saudara mau hidup suci di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya penghakiman pada hati nurani. Sebab hati nurani sendiri juga dihakimin oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hati-hati saudara dikasih Tuhan. Jangan percaya keyakinan pada diri hati nurani. Karena hati nurani sendiri pun tidak berdiri pada dasar yang teguh. Kalau dia bisa berdiri dan dasar teguh karena firman Tuhan. Maka saudara sangat penting sekali hati nurani itu menyatu dengan firman Tuhan. Supaya saudara hidup itu suci. Menjadi orang suci sebenarnya tidak sulit. Kalau menjadi orang suci, yang penting pikiran kita, hati kita jangan kotor. Jangan memikir yang kotor. Hati kita juga jangan punya rencana-rencana yang jahat. Nah, ini penting. Jangan percaya pada keyakinan keselamatan dari hati nurani saudara. Sebab ia sendiri pun tidak percaya bahwa dirinya selamat atau enggak. Nah, coba saudara. Jadi, hati nurani itu, kalau bisa bicara tentang keselamatan, bicara tentang keyakinan, bicara tentang terang, itu semua berasal dari Kristus. Kalau berasal dari diri saudara, saudara itu mempertimbangkan dengan perasaan saudara. Bukan pertimbangan itu dasarkan dari Kristus. Saudara kasih Tuhan. Maka Rasul Paulus menekankan lagi. Karena dosa manusia yang menggerakkan hati nurani manusia itu tersebut. Sehingga dosa manusia, sehingga manusia itu tidak mau diajarkan oleh firman Tuhan. Dan manusia itu tidak mau merendahkan hati. Dan manusia itu tidak mau mendengarkan ataupun menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia tolak. Dari doa aja saya bisa menilai seseorang itu memiliki hati nurani yang murni di dalam Kristus atau tidak. Ya, saya sangat sayangkan orang-orang yang kurang rajin berdoa. Karena doa itu memang kalau bukan dari hati nuraninya ada, sulit dia berjuang. Doa itu kelihatannya kalau setiap hari doa kelihatannya flat. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saudara-saudara di rumah. Nafas orang Kristen adalah doa. Melalui doalah saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jika hati nurani saudara benar, jika hati nurani saudara bersih, maka terang ada dari hati saudara, maka doa saudara semua akan dijawab oleh Tuhan. Kalau hati nurani sudah keras, itu lebih parah. Tidak mau dikritik. Tidak mau ditegur. Salah pun tidak pernah mau ngaku. Sehingga ia menganggap dirinya benar. Karena hati nuraninya keras. Saudara kasih Tuhan, hati nurani tidak berarti tidak ada kesalahan. Melainkan, kalau orang yang punya hati nurani yang murni, kalau dia salah, dia akan mengaku kesalahannya. Dan dia lelah untuk diajarin. Dan mau diajar kebenaran firman Tuhan. Saya dulu waktu sekolah teologi, hati saya keras. Karena saya menganggap pengajaran salah satu sekolah teologi, saya anggap bahwa pengajar ngawur. Saya anggap pemahaman saya lebih benar. Masa lawan.
pada dosennya. Setelah saya didoakan, setelah saya membuka hati saya untuk mau belajar kebenaran itu, mau diajari kebenaran itu, nah disitulah saya mengaku bahwa saya bersalah. Saya harus banyak belajar. Hidup itu sejak lahir di bumi ini sampai kita dipanggil Tuhan adalah belajar. Gak ada orang pintar di dunia ini. Gak ada orang hebat di dunia ini. Semua kita belajar. Kalau saudara mau belajar, saudara mengerti. Hari ini saya sebagai guru, saudara sebagai murid. Kalau saudara mau belajar lebih rajin dari saya, maka besok saudara guru, saya murid. Guru dan murid itu cuma beda cuma satu. Kalau saya mengerti, saya mengajar saudara, itu guru. Kalau saudara mengerti, saudara ajar saya, saudara guru, saya murid. Kan cuma simpel seperti itu. Ya saudara dikasih Tuhan. Hati nurani yang murni akan menjadi guru yang baik bagi orang percaya. Jika Kristus dan Roh Kudus menjadi guru bagi kita semuanya, maka hati kita akan murni. Orang percaya hendaklah senantiasa hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Sebagai anak Tuhan harus hidup senantiasa dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Para Rasul. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, pada awalnya kita sudah baca ayat ini bersama-sama. Sekarang kita baca sekali lagi. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati murni adalah kesanggupan dalam diri kita. Hati nurani akan mengikat diri kita. Hati nurani adalah tolak ukur tertinggi. Dan terus-terus mengingatkan kita. Sebagai tuntutan buat saya untuk tolak ukur kita melakukan kebenaran. Melakukan terbaik. Melakukan hidup yang benar. Itu adalah tolak ukur. Tuntutkan untuk saya untuk melakukannya. Karena hati nurani adalah mata jiwa kita. Mata jiwa kita apa? Mata jiwa kita 100% memandang kepada Kristus. Hati nurani ini tertuju kepada Kristus. Bukan tertuju kepada manusia. Bukan tertuju kepada masalah. Bukan tertuju kepada uang. Dia hanya tertuju kepada Kristus. Jadi tolak ukur kita hati nurani adalah apa yang kita lakukan, apakah sudah benar enggak di hadapan Tuhan. Jika kita sudah lakukan benar di hadapan Tuhan, berarti hati nurani saudara sudah murni. Ini pertanyaannya. Jadi ukurnya gampang. Tanya Tuhan. Cocok dengan firman Tuhan. Ukurnya. Kalau saudara merasa salah, kenapa? Karena firman-Nya tidak mengatakan seperti itu. Saudara mengatakan seperti itu. Jadi terukur sama firman Tuhan. Jadi ukurannya itu adalah bagaimana Tuhan menilai perbuatan kita. Bagaimana Tuhan menilai kelakuan kita. Bagaimana Tuhan menilai perbuatan kita. Semua apa sudah benar di hadapan Tuhan. Jika sudah benar, berarti saudara memiliki hati nurani yang murni. Otomatis saudara punya muka akan bercahaya. Otomatis hati saudara akan bercahaya. Kalau saudara bercahaya, ya, saudara kemanapun menjadi orang hoki. Sekarang pertanyaan buat saudara-saudari yang ada di rumah. Apakah saudara-saudari mau memiliki hati nurani yang murni? Dan bagaimana caranya saya mematuhinya? Silakan saudara di rumah untuk menjawab. Kalau saya akan menjawab. Saya akan berusaha memelihara hati nurani saya. Supaya apa? Tetap peka.
agar saya dapat hidup tanpa menyusahkan siapapun. Saya harus hidup dalam keserasian yang sempurna sebagai anak Tuhan, supaya Roh Kudus akan memperbaharui hidup saya. Melalui apa? Melalui setiap situasi dalam kehidupan saya yang saya alami. Maka kitab Roma pasal 12 ayat 2 berkata, mari kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mematuhi semua perintah Tuhan, kalau kita mau mentaati semua aturan-aturan di dalam Alkitab, maka Tuhan akan menilai kita, sehingga ditaruh di hati kita untuk membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Dan memperbaharui akal budi kita menjadi pikiran-pikiran positif. Semangat hidup ada. Dan wajah bercahaya, hati bercahaya. Dan damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Tahukah saudara-saudara dikasihi Tuhan? Ini penting saudara perlu catat. Jika saudara ingin memiliki hati yang murni, atau memelihara hati yang murni, jangan saudara berdebat dengan Tuhan. Mentanya kepada Tuhan, mengapa, kenapa, bagaimana? Kau usah tanya. Berhenti bertanya kepada Tuhan. Mengapa, kenapa, bagaimana? Buangkan semua pertanyaan itu. Pusatkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Hati kita tertuju kepada Yesus Kristus. Dan jaga hatimu tetap murni dan bersih dan suci dan jernih. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat seseorang memiliki hati nurani yang baik atau yang murni. Kalau seseorang memiliki hati yang murni, hati yang baik, pertama, orang itu pasti berintegritas. Kedua, orang itu tidak munafik atau tidak bermuka dua. Ngomong di depan sama ngomong di belakang, beda. Itu namanya dua muka. Zaman sekarang bukan dua muka lagi. 1000 muka. Ketiga, dapat dipercaya. Apa yang dia katakan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Gak hari katakan ya, besok katakan tidak. Nah, itu orang yang tidak berintegritas. Orang yang tidak memiliki hati nurani yang bersih. Yang keempat apa? Dia punya motivasi, dia tulus. Bukan motivasi yang jahat. Yang kelima, hanya ingin memenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Apa yang dia kerjakan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau seseorang memiliki hati nurani yang murni, ada 5. 1, berintegritas yang baik. 2, tidak munafik atau tidak berbuka dua. 3, dapat dipercaya. 4, motivasinya tulus. 5, hanya ingin menenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Saudara dikasihi Tuhan, hati murni kalau gelap, maka hatinya sudah teramputasi. Sehingga tidak mampu lagi dia merasa. Hati merasa adalah mati rasa. Acu tak acu. Lalai. Dan tidak memiliki perasaan. Karena perasaannya keras. Perasaannya udah beku. Kering. Karena hati murninya gerap. Nah, orang tersebut jangan suruh doa. Makin doa makin pusing kita. Kenapa? Karena kita Amsal berkata,
Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati murni adalah cermin. Hati gelap, orang itu pasti jahat, licik. Hati yang murni, orangnya pasti boleh dikatakan baik. Kenapa? Karena hatinya bersih, dia tidak ada motivasi. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita harus selalu menjaga hati. Kita harus selalu menjaga hati nurani kita. Supaya kita punya hati nurani selalu bersih dan murni. Saudara dikasih Tuhan, di dalam bacaan Alkitab menggambarkan hati nurani tidak dapat senantiasa dianggap sebagai suara Tuhan di dalam batin kita. Isi hati nurani itu yang perlu kita sadarin. Isi hati nurani itu bisa berasal dari bermacam-macam. Dari pendidikan, kemudian dari keputusan-keputusan dengan perbuatan kita, kemudian bisa juga dari pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Maka saya kasih contoh, hati nurani dibentuk dari mana? Kalau hati nurani itu harus dibentuk dengan pengajaran firman Tuhan yang benar, berkali-kali saya katakan. Jika penerima pengajaran firman Tuhan salah, maka hati nurani itu akan jadi kacau. Contoh aja, kalau kita dididik oleh orang tua yang buruk, maka hati kita jadi buruk. Kalau kita dididik orang tua kita baik, belum tentu hati kita baik. Karena natur kita udah buruk. Jadi terbentuk hati di dalam nurani itu sangat terpengaruh daripada pendidikan. Dari dulu saya sendiri berprinsip tidak sembarangan cari guru untuk mengajar saya untuk teologi. Istri saya sudah mengundang kurang lebih 7-8 profesor mengajar saya. Akhirnya saya lihat semua bukan pengajar yang benar. Nah, akhirnya saya masuk satu sekolah, lumayan dia mengajar saya lebih benar. Karena saya takut, kalau apa yang saya diajar salah, saya akan mentaburkan yang salah. Kalau dia anak-anak, kalau bapaknya preman, anak aja dia apa? Ya, dianggap bahwa itu bukan suatu hal yang salah. Karena dianggap perbuatan papanya semua benar, maka dia berbuat. Nah, maka hati-hati. Itu adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hiduplah akan membentuk isi hati kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang biasa aja sering sekali melihat sinetron-sinetron, acara TV, musik, buku yang dibaca, bisa membentuk hati nurani seorang berbeda. Anak saya, namanya Jesslyn, dia bicara sama saya, dia baca satu buku. Buku itu mempengaruhi dia punya hati nurani. Sehingga ia mau masuk politik, mau jadi ambasador, mau cita-cita menjadi senator, karena buku itu mempengaruhi dia. Nah, kemudian anak saya kedua suka sekali melihat film-film basket. Akhirnya mempengaruhi dia jadi seorang pemain basket. Nah, saya nggak tahu saudara, anak kecil aja dia film Superman, mau jadi Superman. Dulu waktu saya kecil, adik saya nomor 3 ingin jadi Batman. Akhirnya apa?
dia manjat ke lantai 3. Kemudian tinggal ada asbes. Dia ingin loncat jadi Batman. Jatuh ke bawah sampai geger otak. Kenapa? Karena terpengaruh. Nah itulah. Sadar nggak sadar saudara, itu bisa mempengaruhi kita semua. Maka kalau kita belajar yang benar, kita melihat yang benar, otak kita jadi benar. Kita mendengar yang benar, maka hati kita jadi benar. Musik aja. Musik juga banyak. Anak saya pertama, musiknya klasik. Anak saya kedua, musiknya bukan klasik, rap. Saya dengar pusing. Nah kalau saya duduk di mobil, anak pertama saya antar lagunya. Wah, saya slow. Anak saya turun, masuk anak kedua, langsung. Nah, begitu anak saya kedua turun, masuk aing. Ayo langsung ya, haleluya, haleluya, haleluya. Beda-beda. Nah kalau saudara punya keluarga, mungkin juga beda-beda. Tetapi, itu bisa mempengaruhi. Maka kita harus mengajar, mensadari mereka semuanya untuk mendapat pengajaran yang benar. Kalau kita mendapat pengajaran keliru, oleh seorang guru yang salah, maka hati nurani kita jadi tidak baik dan tidak jujur dan tidak benar. Saudara kasih Tuhan, pengaruh hati nurani ini sangat kuat sekali. Maka kita harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kalau kita dipengaruhi firman Tuhan dengan pikiran-pikiran Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, saya boleh pastikan bahwa saudara, di batin saudara, akan mendengar suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bukan suara manusia. Batin kita, hati nurani bisa mendengar suara, itu suara firman Tuhan. Bukan suara bicara kita sehari-hari, bahasa sehari, itu suara firman Tuhan. Saudara, pedoman bagi hati nurani orang Kristen. Dalam usaha kita melakukan apa yang benar. Mengetahui apa yang tertinggi dan terbaik. Maka kita harus mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang seharusnya saudara harus belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Mengenai pertanyaan apa? Mengenai dampak perbuatan kita. Dampak perbuatan kita secara pribadi di jangka pendek, jangka panjang. Dampak apa yang menimpa orang lain. Dampak apa yang kita berkenan kepada Kristus? Dampak apa yang kita menimpa orang non-Kristus? Nah ini jika kamu melakukan sesuatu, jika dengan tidak memikirkan dengan hati nurani, maka terjadi dampak yang sangat luar biasa. Dampak kepada orang lain, dampak kepada Tuhan, dampak kepada orang-orang non-Kristen, itu kan dampak. Marilah saudara-saudara kasih dan memeriah hati nurani sebagai orang Kristen yang benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus selalu berusaha hidup menyerupai Yesus Kristus. Memelihara pikiran kita. Memelihara perbuatan kita. Agar Roh Kudus selalu pimpin kita. Agar apa yang kita berbuat bukan untuk manusia. Perbuatan kita selalu tolak ukur adalah dinilai oleh Tuhan. Bukan dinilai oleh manusia. Saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki hati nurani yang benar. Memiliki hati nurani murni. Supaya saudara hidup itu berkenan di hati Tuhan. Doa saudara itu dijawab Tuhan. Di saat pandemi ini, hidup saudara adalah bonus. Jangan lagi tanya mengapa, kenapa, bagaimana. Tanya pada diri saudara, mau enggak bersihkan hati nurani saudara. Menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Menjadi seorang anak Tuhan yang hidup bukan dinilai manusia, tapi dinilai oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan mengajar kami untuk memiliki hati nurani yang murni. Hanya Engkau Tuhan yang mendidik kami melalui firman-Mu, membentuk karakter kami, membentuk hati kami. Sehingga kami diberi kekuatan untuk mengalahkan semua kotoran-kotoran hati, pikiran-pikiran yang kotor. Supaya kita hidup bersih dan murni di hadapan-Mu. Sehingga doa-doa kami yang pada saat pandemi ini semua akan dijawab Engkau Tuhan. Tolong kami, ajari kami. Dan Tuhan pimpin kami, dan Tuhan sertai kami. Jadilah kami pelaku firman Tuhan yang benar. Apa yang kita lakukan bukan dinilai manusia, tapi nilai Engkau Tuhan. Ukuran kami adalah ukuran apa yang Tuhan mau, bukan ukuran kami apa yang kami mau. Ya Bapak, tolong kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan yang benar di saat pandemi ini. Dan ajari kami dalam hidup bonus ini, supaya kami jadi salam berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudari, bapak ibu yang ada di rumah. Ini kita hidup diberikan bonus oleh Tuhan. Marilah kita semua masing-masing memiliki hati nurani yang murni. Supaya murni hati, murni pikiran, murni perbuatan kita. Supaya apa yang kita berbuat berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Pendeta Esen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti saya katakan, tema kita adalah hati nurani seorang Kristen. Saudara-saudara ada di rumah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah ambil Alkitab. Sekarang kita sama-sama membuka Alkitab